ungkapkan demikian kumbe nampu dengan ingkatnya para jamaah? Karena Ibnu Umar memahami hanya Solat saja yang dapat satu qirat. Kena nino doang. Ternyata mengantar pun satu qirat. Padahal teduk-teduk ini. Kalau solat kan masih adalah bacaan. Berangkat ke kubur nggak ada bacaannya kecuali salam kepada si kubur, mendoakan si mayit, selesai. Jadi Ibnu Umar memahaminya dikira hanya apa? Solat saja. Maka begitu mendengar ucapannya ya Abu Hurairah yang membawakan hadis, beliau heran, tetu kini. Karena besar gak jamaknya di itu pahala kan? Berarti apa? Solat satu gunung, nganternya satu gunung. Berarti berapa? 2. Itu sebabnya Ibnu Umar heran dan wajar para jamaah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian sahabat mengetahui sebagian hadis, sebagiannya tidak tahu. Ya. Maka rajin kita menuntut ilmu, insyaallah banyak yang bisa kita ketahui. Jarang kerajaan beliau di sini tahu bahwasanya salat jenazah itu satu qirat sudah difahami, tapi yang belum didengar apa? Mengantar jenazah juga satu qirat. Berarti lamun salat kanca ngatong jenazah pira? 2. Maka oleh karena itu para jemaah, ada surat undangan, ingat gunung ini, ingat. Ndak ingatlah kenyakan tengantok. Jangan ingat itu, jangan pula ingat apa? Ya, dia tahu nah dengan ini. Ya, saipi mati ini. Ya, jadi jangan tertundi batur ini. Jangan. Ya, ingat berapa gunung? 2 gunung. Insyaallah ini motivasi kita, penyemangat kita untuk apa? Salat sekaligus mengantar. Jelas ini? Abu Sahab berapa gunung? Berapa? 2 gunung. Ingat disebutkan dalam ayat yang lain, satu qirat itu paling kecil seperti gunung Uhud, paling kecil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Itu faedah yang pertama. Sekarang kita ambil faedah yang kedua. Ya. Faedah yang kedua yaitu di dalam suratu Al-Ahzab. Surat apa? Al-Ahzab. Suratul Ahzab adalah surat Madaniyah. Surat apa? Madaniyah. Apa arti Madaniyah? Pak Hen? Benar itu Pak Hari? Hamdi, benar apa tidak? Apa? Satu ilmunya sama Bapak Hen ya. Abu Tur, apa arti surat Madaniyah? Maksud? Apalagi aku ke? Ahsan, tabarakallahu fiik. Surat Madaniyah itu surat-surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Sadek menyaksikan matanya. Warga negara soal ini. Ya Ranu putra daerah ini. Ya. Siwak sudah kalau gitu. Barakallahu fikum. Jadi ingat, jangan lihat tempat, lihat kapan. Kalau sebelum hijrah Makkiyah, sesudah hijrah Madaniyah. Ulangin Pak Hen.
Nah, itu surat apa namanya? Madaniyah. Baik, kalau Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Barakallahu fikum. Sekarang surat apa? Al-Ahzab. Suratul Ahzab adalah surat Madaniyah. Jelas sama kamah? Ayatnya sab'un wa thalath, 73 ayat. Baik, wajhut tasmiyah. Kenapa dinamakan Ahzab? Ahzab itu artinya pasukan sekutu. Apa? Pasukan sekutu, golongan. Ya, kalau sekarang hizb, ahzab, partai-partai. Kalau dulu apa? Pasukan sekutu. Kenapa? Karena orang munafik cari bantuan, atau orang-orang Yahud begitu cari bantuan dari Madinah. Keliling mereka, ketemulah Quraisy beserta sekutu-sekutunya, dia siap menyerang kota Madinah. Maka dinamakan suratul Ahzab. Jadi yang melawan Nabi itu adalah sekutu. Ya, sekutu-sekutunya orang-orang Yahudi. Baik. Dinamakan dia suratul Ahzab. Anna fiha dzikra ahzabil musyrikin min Quraisy. Surat ini menyebutkan sekutu-sekutunya musyrikin dari Quraisy. Ya. Siapa sekutunya? Ghatafan. Kalau di Madinah Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah. Wa ba'dul Arab, dan sebagian orang-orang Arab musyrikin. Ini dia kenapa dinamakan perang Ahzab. Jadi orang-orang Bani Quraidah Yahudi Madinah ya bersekongkol dengan pasukan sekutunya dari Quraisy, dari Arab, untuk memerangi siapa? Kaum muslimin. Nah, itulah sebabnya ada namanya perang apa? Ahzab. Jadi kalau dilihat dari pasukannya namanya perang Ahzab. Tapi kalau dilihat dari strategi Nabi berperang namanya perang Khandak. Perang apa? Khandak itu artinya parit. Jadi Nabi dikasih usul oleh Salman Al-Farisi buat apa? Buat parit mengelilingi kota Madinah dari arah yang bisa dimasuki. Di sana dibuatkan parit seukuran kuda tidak bisa melompatinya. Jadi kalau lihat dari pasukannya namanya perang apa? Ahzab. Kalau ngelihat dari tempatnya, strategi perangnya namanya apa? Perang Khandak. Jelas? Abu Tur jelas? Alhamdulillah. Baik, hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita akan ambil syarah Masail al-Jahiliyah yang akan kita ambil dengan izin Allah azza wa jalla. Al-mas'alu tsaniyah wal 20. Enggak usah. Dingin. Ya. Masalah yang ke-22 kita akan ambil pembahasan kita, yaitu apa? Cara beragama orang-orang musyrikin, yaitu mereka menjadikan agama ini mainan dan guyonan, mainan dan sendagurau. Piakna agama no jadi pejoraan. Maka oleh karena itu agama bukan mainan. Qala rahimahullah, innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang-orang musyrikin itu menjadikan agama mereka permainan dan sendagurau.
Guyonan, banyolan. Piakna apa? Jadi kererean. Piaknya jadi pejoraan. Hati-hati. Allahu, apa arti lahu? Kullu batilin yulhi anil haq. Semua kebatilan yang melalaikan kita dari kebenaran namanya lahu. Maka dalam tafsir Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas, lahu itu berarti lagu, nyanyi. Nah, sigirang belagu le Islam ya wahino. Lagu, bernyanyi. Jelas ke? Ya. Maka lihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, di antara manusia, jadi tidak semuanya. Man yashtari lahwal hadits, yang membeli ucapan yang melalaikan dari agama Allah. Maka lihat para jamaah, lamun wah bedendang lupa salat. Apa kata Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud bersumpah, wallah innahu lahwal ghina. Demi Allah, lahwal hadits itu apa? Nyanyian. Demi Allah, lahwal hadits itu perkataan yang sia-sia, perkataan yang melalaikan itu adalah apa? Nyanyian. Demi Allah, sampai 3 kali beliau bersumpah. Dan ini tafsir sahabat yang tidak ada yang menentangnya. Jadi agama orang musyrikin nyanyian. Agama orang musyrikin senda gurau. Agama orang musyrikin melalaikan orang dari kebenaran. Maka menjadikan nyanyian, menjadikan senda gurau itu sebagai agama, digunakan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Belagu caranta ngerapatang diri tiba Allah, belagu caranta ibadah, bernyanyi, ya, main musik dengan apa dikatakan musik Islam. Lagu Islam, nanti lama-lama berem Islam. Ya, kan tidak menutup kemungkinan korupsi Islam. Nah, bagaimana? Nanti teroris Islam. La ilaha illallah. Nanti ada zina Islam. Nanti ada karaoke Islam. La ilaha, karaoke. Ini musibah ini para jemaah. La ilaha illallah. Ya. Jadi melakukan lahu, ya, nyanyian atau apa saja yang melalaikan orang dari kebenaran, wala'ib, permainan, senda gurau, itu dijadikan agama, itu dipakai ibadah dengan menempelkan apa? Dengan menempelkan kalimat jadi mau diislamkan. Ya, proses mu'allab. Ya, yang haram mau dimu'allabkan. Itu adalah agama jahiliyah. Wa hadza mawjudun 'inda as-sufiyah. Ini juga ada di kalangan tasawuf. Fayattakhiduna darbad dufur. Apa itu? Mereka pukul rebana. Wa yattakhiduna al-aghani ibadah lillah. Menjadikan nyanyian-nyanyian itu sebagai apa? Ibadah. Jadi kalau ibadah mesti pakai rebana sudah.
Ingat para hadirin, di zaman Nabi itu rebana itu hanya 2 kali dipukul. Satu waktu hari raya, boleh, tapi anak-anak yang mukul dia. 2 ketika nikah. Itu rebana yang kecil itu loh, yang dipakai kasidahan. Nah, itu namanya rebana. Kalau sudah besar, yang terbuat dari kulit, ya, yang menggunakan akarnya atau pangkalnya pohon kelapa, beduk, termasuk apa? Gendang. Kalau ini sudah ghulu, melampaui batas, kelewatan. Ya. Yataqarrabuna ila Allah bil aghani. As-sufiyah, ya, menjadikan nyanyian itu sebagai apa? Ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah pakai apa? Nyanyian. Mendekatkan diri kepada Allah menggunakan apa? Dufu, rebana. Ingat, hari raya dan lebaran itu sekedar boleh, hiburan yang boleh. Kalau untuk pernikahan, Nabi SAW menjelaskan, faslu ma bainas sifahi wan nikah darbatun bid-dufu. Perbedaan antara nikah dengan zina itu pukul rebana. Kenapa? Sebagai bentuk pengumuman kalau ini ada nikahan. Ya, silakan anak-anak kecil suruh pukul rebana, tidak ada masalah. Tapi ya, ditambah dengan gegesek, ditambah dengan suling bambu, ditambah dengan apa? Kelenang. La ilaha illallah. Dan yang lainnya, maka ini sudah melampaui apa? Batasan syariat. Al-aghani, nyanyian-nyanyian, dan tentu nyanyian-nyanyian yang beredar sekarang ini semuanya kebanyakan, kalau boleh kita katakan 90% itu asmara. Tentang apa? Cinta. Jarang yang perjuangan. Paling perjuangan merdeka. Ini apa? Unsyudah al-wataniyah. Ya, lagu kebangsaan. Ini tidak ada masalah. Tapi yang ada kebanyakan kalau sudah anak muda pasti apa? Cinta. Rata-rata. Ya. Nah, al-aghani, musik, nyanyian, alat-alatnya lahwun wa la'ibun. Itulah dia lahu, menjauhkan orang dari kebaikan, dan itu adalah la'ib, permainan, main-main. Wa hiya muharramun fi haddi dzatiha. Barang itu sendiri adalah haram. Ya, musik haram. Kemudian nyanyi-nyanyian haram. Fa kaifa idza tukhidat ibadah lillah? Bagaimana kalau dijadikan dia ibadah? Ya, itulah tadi kita katakan, kalau orang kafir diislamkan namanya mu'allab, bisa diislamin. Tapi barang haram diislamkan nggak bisa dia jadi mu'allab. Khamar ini kita mau buat jadi Islam, kita mu'allabkan dia. Ya, khamar islami. Bisa? Nggak bisa. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, akan datang suatu masa orang-orang akan yusammunaha aunahu bi ghairi ismihi. Orang-orang akan menamakan khamar itu bukan dengan namanya. Ya. Apa kata para ulama kita? Al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu enggak bisa merubah hakikat. Barang haram dia di Mekah sama di sini tetap apa? Haram. Maka sekarang nama barang haram itu nggak bisa diislamkan, nggak bisa dijadikan halal. Yang bisa diislamkan hanya manusia saja. Baik. Wa yushbihuhumul an, semisal dengan nyanyian sekarang ini
alladzina yattakhidhuna al-anashid allati yusammuna al-islamiyah, yang menjadi kesukaannya adalah nasyid, ya, syair-syair yang dilantunkan dalam bahasa Arab. Nah, ya Thayyibah, ya Thayyibah, iya bah ini. Ya ran nasyid ini para jemaah. Ya, itu namanya apa? Nasyid. Apa nasyid sih terkenal loh? Arak selain dah. Ya. Dan yang lainnya. Wa yaj'alunaha min wasailid dakwah. Nasyid-nasyid ini dijadikan sebagai apa? Sarana dakwah. Sebagaimana kata mereka. Ingat, ad-da'watu ilallah azza wa jalla minad din. Dakwah itu bagian dari agama. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Dalam surat Yusuf ayat 108. Katakan ya Muhammad, ini jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah, mengajak manusia bertauhid. Ala basirah, berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan yang mengikuti aku. Jadi di sini Nabi itu tugasnya pada dakwah. Nah sekarang ya, apakah pernah Nabi berdakwah pakai musik? Satu. Dua, apakah pernah Nabi berdakwah pakai apa? Nasyid. Pakai apa? Syair-syair. Justru Allah membantah Al-Quran itu, wa ma huwa biqauli syair. Quran itu bukan ucapan penyair. Lah, tapi kan anak muda senang nyanyi. Ya, kita katakan apa kata Allah di akhir surat Al-Mursalat? Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Kalau dengan Al-Quran dia tidak beriman, terus pakai apa baru bisa beriman? Lamun Quran dia nemele beriman, bapak kita kado hati nemele beriman. Sedangkan kitab yang paling hebat tidak mau dia beriman. Maka lihat orang-orang Arab bagaimana jahatnya dia beriman dengan Al-Quran para jemaah. Nah sekarang kita ini kan tidak terlalu jahat lah dengan orang Arab. Apa iya kita tidak bisa berubah dengan Al-Quran? Kok kita bisa berubah dengan apa musik? Berubah dengan apa lagu? Berubah dengan apa? Syair. Ya, Al-Quran itu ditolak, disebut oleh Allah dia itu bukan ucapan penyair. Jadi ingat, dakwah itu mengajak manusia ke agama Allah itu adalah agama. La yadkhulu fiha syai'un minal aghani wa minal angham wat tanghimat allati tulhin nufus. Tidak ada dimasuki dalam dakwah itu nyanyian. Apapun yang melalaikan jiwa. Coba lihat para jamaah ya. Namanya musik, namanya nyanyian, ketika orang sudah menikmatinya, dia akan tenggelam. Dan tenggelamnya bukan ke dalam kebaikan, tenggelam dalam dosa. Begaur gampur Nina mama pasangan. Pasti apa? Laki perempuan. Ya, jadi dengan dampaknya dan hasilnya kita tahu bagaimana ini baik apa buruk. Dan cukuplah dia tushghilun nas an dzikrillah. Musik, nyanyi-nyanyian menyibukkan orang dari zikrullah wa an qiraatil Quran, menyibukkan orang dari baca Al-Quran. Maka lihat surat Luqman tadi ayat yang ke-6 itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah.
Di antara manusia ini ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Subhanallah para jamaah. Sekarang kalau kita ngundang ustadz, insya Allah ustadz sunnah para jamaah ya. Kalau ngundang ustadz sunnah, kita tidak perlu mikirin itu dan ini. Berapa sekali pengajian di nara kita mikirin. Dah sadek jadi bensinnya terima ande dah sadek ini lagi beketuan bapak. Ya, tidak dia akan tanya. Kenapa? Karena berdakwah itu tugasnya. Sebagaimana sholat, tugas kita sholat. Saya ikut tengendang yang coba. Di mana kita minta uang coba kalau sholat? Tidak ada kan? Kita kena, karena kita tahu tugas kita. Yang memberikan kita ganjaran siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, musik, apalagi penyanyi-penyanyi yang terkenal datang, itu karcisnya nggak murah. Nggak ada yang gratisan, tapi sanggup orang bayar. Wah ini artis Korea, bekat lapangan. Coba nih ada ustadz ini, syekh ini dari ini, yang sudah kena hidayah baru semangat. Kalau belum kena hidayah, nggak ada. Tapi ini penyanyi terkenal nih katanya. Artis kondang, artis ibu kota, artis luar negeri, pendet lapangan Aimal ini. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi menyibukkan orang dari zikrullah, menyibukkan orang dari dari Al-Quran. Maka Allah mengatakan apa? Man yashtari, ada yang membeli. Dan ingat loh para jamaah, sida, hajatan, nikahan, nanggap orkes mahal. Ya, nanggap dangdut apalagi kelasnya nasional. Siap, tiketnya berapa? Sekali show tayang itu berapa? Ya, belum krunya, belum alatnya. Tapi apa? Sanggup kita ngeluarkan uang. Memang itu kata Allah, man yashtari, kita beli. Di samping itu Ibnul Qayyim mengatakan, ini menunjukkan tidak akan ketemu antara Al-Quran dengan nyanyian itu. Kenapa? Diibaratkan yashtari, tukar menukar. Kita punya Quran, berarti lagu akan hilang. Kita punya lagu, Quran akan hilang. Nggak bisa bareng-bareng. Coba ayat-ayat pendek dihafalin. Masya Allah, sholat bisa jadi imam. Coba baca lagu, bisa jadi imam? Nggak ada. Dan lihat yang bisa masuk rekaman itu harus kualitas suaranya teruji, baru bisa rekaman. Kalau Al-Quran, Masya Allah para jemaah, sampai anak-anak TK itu luar biasa suaranya. Ya, dan siapapun baca Quran ini indah, apalagi suaranya tambah indah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini dia para jamaah. Jadi ketika orang pelihara itu musik, pelihara itu nyanyian, maka dia terhalang dari zikrullah. Karena itu kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nas may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah wa yattakhidhaha huzwa. Baik. Wa hiya min syi'aratil manahijil hizbiyah. Adapun nasyid-nasyid, syair itu diantara syiarnya ya kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok yang jauh dari apa? Sunnah. Bukan bagian dari sarana dakwah yang namanya apa? Nasyid. Ya, bukan sarana dakwah. Lianna da'wata tauqifiyah, dakwah itu berhenti pada dalil. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihat Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berdakwah pakai apa? Qala Allah. Qala Rasulullah itu beliau mengucapkan. Kemudian sunnah beliau mempraktikkan. Kemudian apa? Ada sahabat yang berbuat, beliau yang mengakui, menyetujui. Dan itu semuanya apa? Wahyu. Wal wa'ad wal irsyad. Cara Nabi berdakwah tuh pakai mau'izah,
nasihat. Pakai apa? Bimbingan. Yang salah diluruskan. Lihat itu yang salah salatnya. Ya. Jadi bukan dipakaikan musik. Ya, ini girang salat. Nyanyiang ya. Aduh aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembayang, tidak puasa. Ini dengan oke. Ya. La ilaha illallah. Ini kirang sholat nih, ini baca yang. Dia nggak sholat, ini dibacakan katanya. Kalau baca Quran katanya nggak ngerti dia, katanya ini baru ngerti katanya. La ilaha illallah. Ya. Jadi cara Nabi berdakwah, dia bacakan ayat Allah. Nabi SAW berdakwah, dia berikan nasihat. Ya. Wal mujadalah billati ahsan. Kemudian apa? Ada dialog. Walam yattakhidh al-anashid al-jami'iyah wasilah lid-da'wah. Tidak pernah Nabi itu menjadikan nasyid. Ya, nasyid pembacaan apa? Puisi itu sebagai sarana apa? Dakwah. Nah, membaca puisi yang bagus, penyemangat itu boleh untuk membantah orang musyrikin, untuk membela Islam, tidak ada masalah. Boleh para jamaah. Seperti syairnya atau syairnya Hasan ibn Thabit. Ini penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bukan tukang syair. Bukan apa penyair, bukan seorang pujangga, bukan seorang sastrawan, tidak. Maka pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca syair kebalik. Dilurusin oleh sahabat. Kenapa Nabi bukan penyair? Ya. Jadi syair yang sifatnya tansyid, penyemangat. Ya, ketika kerja, suatu contoh ya yang dibawakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah ansar dan muhajirin. Nah, itu diantara syair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan indung-indung kepala lindung. La ilaha illallah. Ya. Burung dara terbang. La ilaha illallah. Irak Kuwait. Zaman perang Kuwait lah maksudnya diingat. Ya, Sugul apa? Sugul kasidah. Irak Kuwait bertempur, Amerika ikut campur katanya. La ilaha illallah. Jadi para sahabat itu ada penyair, tapi apa? Untuk membantah. Karena mereka menggunakan syair membantah Nabi SAW, mencela Nabi. Ada sahabat tukang syair penyairnya, lawan. Ya, adu bahasa. Ya. Wa fis safar, ketika mereka dalam perjalanan, mereka mengungkapkan apa? Syair-syair. Laisa dzalika syabihan bil anashid al jami'iyah al musta'mal al-an. Tidak sama dengan nasyid-nasyid kelompok yang dilakukan, yang dipakai sekarang, tidak sama. Fala tuqasu alaihi, tidak bisa diqiyas ya. Kalau dulu kita lihat orang bangun masjid tayak wah apa rana jilbab putih kajana we sugul ini ngapal teh jangkang saking kering terdengar ya. Ya, kalau sekarang orang gotong royong bukan lagi pakai kasidah, pakai apa? Dangdut. La ilaha illallah. Itu orang yang cari infak itu pakai apa? Dangdutan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kebablasan. Ya, musibah kita ini para jamaah. Fala tuqasu alai. Syairnya dulu sahabat tidak bisa dikias dengan nasyid-nasyid sekarang. Ya, lima bainahuma minal fariqil wadih.
Sebab di antara keduanya ada perbedaan yang sangat nyata, perbedaan yang sangat jelas. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita gunakan di dalam dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan agama Allah adalah Al-Quran was Sunnah. Kita bisa lewat pengajian, kita bisa lewat tulisan nulis lewat buku, kita bisa lewat surat atau bulletin, lewat bulletin, bisa dengan pesan singkat SMS, pakai SMS. Sekarang orang pakai WhatsApp, pakai audio, suara saja, pakai video. Itu sarana yang mubah. Jangan sampai sarana yang haram itu yang dipakai untuk menggait manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang ini kita mudawahi dia suka merokok. Oh, kita belikan dia rokok dulu. Ya enggak boleh. Oh, ini orang dia suka minum khamar, supaya bisa ke masjid, ayo kita traktir dia minum khamar. Ya enggak bisa. Ya. Jadi yang boleh digunakan sarana mubah, sarana yang hukum asalnya boleh. Itu baru boleh. Duka. Ya. Dosis, salah, atau kadal luar tapi kalau salah dalam urusan agama, urusan apa kita urusan. Jadi Allah Azza wa Jalla, sarana mubah atau barang yang mubah ini kita gunakan berdakwah, ini hukumnya boleh. Barang yang haram tidak boleh untuk dijadikan sarana dakwah. Maka lihat, dalam kesembuhan, dalam obat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha lam yaj'al shifaan fi ma harrama alaikum. Allah Azza wa atau ditanya, su'ila anil khamar yuj'al liddawa. Nabi itu ditanya tentang khamar, dijadikan obat, tetapi dia itu penyakit. Ndak sampai narak nengka, yo kan merokok dokter nyuruh tiang. Kumbena ita paru-paru basah, suruh nita merokok. Ingat lo para jamaah, secara penelitian jauh lebih banyak racunnya rokok ketimbang apa? Khamar yang beberapa puluh diharamkan oleh Allah, ini yang ribuan ini apa tidak diharam atau ratusan, apakah tidak akan diharamkan? Nah, kasusnya juga dalam agama sekarang. Ya, dalam dakwah. Jadi apa? Allah tidak akan menjadikan hidayah itu dengan sebab yang haram. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan jadikan hidayah itu dengan sebab apa? Yang disyariatkan. Itulah dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, penjelasan masail al-jahiliyah, di antara cara beragama jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mereka menjadikan agama ini apa? Senda, gurau, main-main,
Kemudian ya diantaranya kita sebutkan tadi berdakwah melalui apa musik, berdakwah melalui apa nyanyian. Ini adalah bagian dari agamanya orang-orang jahiliyah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para jamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Naksun. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah sholat kita karena menganggap darah haid sudah bersih tapi sorenya keluar lagi? Enggak sah. Karena Nabi SAW perintahkan para wanita, la ta'jalna, wahai para wanita, ketika darah haid itu hilang, jangan langsung cepat mandi. Hatta tarainal qassatal bayda, sampai kalian melihat cairan putih. Tanda wanita itu suci ada cairan putih yang keluar, baru itu suci. Nah, setelah cairan putih keluar, lalu kita mandi, ya, lalu kita apa? Mandi, atau perempuan mandi begitu, keluar lagi kecoklatan, tidak ada masalah. Sebagaimana hadis Ummu Atiyah, kunna la na'uddul kudrata was sufrata syai'an ba'da tuhur. Kami dahulu tidak menganggap itu haid, ya, flek-flek kecoklatan yang keluar setelah suci. Adapun sebelum suci, tetap itu dikatakan apa? Haid. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apa hukum seorang kakek memberi wasiat ketika ia meninggal ia akan memberi sebidang tanah kepada cucunya yang yatim disaksikan oleh anak-anaknya? Kita katakan boleh, asal tidak boleh lebih dari sepertiga. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini, bagaimana hukum khitan untuk anak perempuan? Hukumnya makromatun sunnah, kemuliaan. Tapi anak laki-laki hukumnya wajib. Namun ingat, ketika ada orang dewasa kafir mau masuk Islam, dia susah untuk dikhitan. Ini nggak apa-apalah karena di tempat itu asing dan semisalnya. Dia khawatir dan semisalnya, tidak usah dikhitan, tidak ada masalah. Sebagaimana difatwakan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan. Sahab. Enggak ilah. Ini narak sebuah satu ayat. Baik. Ulangi yang pertama. Alladzina hum an salatihim sahun. Terus lembeng ke arah ayat ngenu. Di arah ayat ngenu. Hanya satu ayat mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Hanya satu ayat yang begitu. Enggak, di arah dua. Ya, alladzina hum fi umratin sahun baru ada. Kalau an salatihim sahun, an salatihim hanya satu. Mbah. Hah? Udah tahu kan nara, tahu beda yang ya enggak sai. Pertama, kita katakan sahun itu sama artinya enggak ada bedanya. Lale. Ya cuma itu babnya lain, ini babnya lain. Apa mau dibedakan? Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang takbir kamu itu dengan salah. Yang padahal ida ngumbeke. Bahan ini kan dek tama jamak kita. Ya. Biar lale no. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banyumas. Silakan pertanyaannya. Ustaz mau tanya. Kalau saya sholat, setelah Fatihah saya membaca suratnya cuma umpama saya membaca surat Al-Burus cuma satu ayat itu dituntunkan apa enggak, atau mungkin saya membaca Al-Baqarah cuma satu ayat. Baik. Yang seperti itu dituntunkan apa enggak? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Salat hanya pakai satu ayat boleh apa enggak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Enggak mesti satu surat. Memang haknya satu rakaat, satu surat. Mana dalilnya boleh satu ayat atau dua ayat? Perbuatan Nabi SAW ketika salat malam. Hanya dia baca satu ayat bolak-balik sampai subuh. Tikrar, ulangi. Hukumnya apa? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu Sahab. Ada ri apa tidak? Dri. Tidak ada. Kedua. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah." Ada tiga orang yang tidak didekati oleh malaikat. Malaikat satu, bangkainya orang kafir. Dua, orang yang sedang punyah bin mabuk. Sedang apa? Yang ketiga, yaitu orang yang junub sampai dia berwudu. Maka minimal apa? Wudu atau tayamum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
Baik, pertanyaan berikutnya. Suami nggak pernah transparan masalah keuangan dengan istri, gaji bulanan, jual harta warisan. Apakah ini termasuk suami yang pelit? Ya tergantung sekarang. Kalau suaminya tetap ngasih, bahkan banyak sekali dikasih, nggak pelit namanya. Ya, pelitnya itu tergantung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sudah berjanji sama anak saya, yatim 8 orang, mau belikan nasi bungkus tapi nggak jadi, terus saya ganti pakai uang. Apakah salah? Tidak ada masalah, yang penting ada gantinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan? Ya, Senul. Iya sih. Ya. Yang penting sampai kubur tidak ada masalah, sudah dapat insyaallah. Wallahu taala ala wa ala. Baik, kita angkat dulu di sini. Ya, halo. 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 Ya, halo. Ya, silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini sinyal lelet ini. Baik. Apakah doa anak yatim piatu sampai kepada orang tua asuh yang telah meninggal? Kalau doa itu dari siapa saja sampai. Allah berfirman dalam suratul Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, ya, mereka berkata, "Ya Rabb, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan." Sampai. Asal doa itu benar sampai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? M. Rasid. Jadi semua surat yang diturunkan ke Rasulullah ini melalui banyak fase. Di antaranya terakhir ini surat Al-Hajj yang artinya meminta bantuan kepada kaum Yahudi. Berarti di setiap surat itu Ustaz ada kejadiankah sehingga diturunkan surat? Baik, kita katakan ada kejadian, ada juga tidak ada kejadian. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bolehkah kita berdoa setelah salat azan? Kita masih sebelum tidur. Baik. Bolehkah wanita yang haid berdoa setelah azan tapi belum mandi boleh, hatta dia nggak mandi besar juga dalam berdoa tidak ada masalah. Yang penting jangan sholat. Karena yang nggak boleh itu bagi orang belum mandi besar itu apa? Sholat. Kalau berdoa tidak ada halangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan pertanyaannya. Kan Iqra itu kan dari Al-Quran, nggak mungkin buat-buat. Kalau buat-buat nggak bisa baca Quran nanti. Bukan, Iqra itu diambil dari Al-Quran itu. Semua contohnya Al-Quran itu. Insyaallah sama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Baik, kita ambil tuh pertanyaan sini. Ya, halo. Sinyal nih kurang bagus. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Situasi pandemi sekarang ini ada dua pilihan. Anak-anak di rumah selamat dari corona, tapi tidak selamat dari fitnah HP. Anak-anak kembali ke pondok namun risiko corona, tapi selamat dari fitnah HP. Bagaimana? Angkat dia ke pondok. Kalau memang ada izin dari pemerintah, dari pondok, silahkan bawa ke pondok, lebih bagus. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sebab kalau di pondok, pertama ada pengasuhnya, dia tidak boleh pegang HP. Yang kedua, pondok insya Allah pasti akan mengikuti aturan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Guru pedal ngonek doang lagu ide semal.
Jariang be ya. Non Islam Ustaz. Ya. Berdoa ngadu lagu dan musik wahara ke zaman dahulu Ustaz. Nah ini kan hara. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma kana salat indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Salatnya orang-orang musyrikin di Ka'bah itu bersiul dan bertepuk tangan. Kenapa tidak ada? Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Yang menurut saya bilang Allahumma inni as'aluka Sinyal. La ilaha illallah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Apa ada dalilnya kirim Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Enggak perlu dikirimin Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang ngajar Fatihah. Siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Jadi yang paling banyak pahalanya di dunia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mempraktikkan ajaran Nabi, otomatis Nabi dapat transfer. Maka oleh karena itu cara kita ini, mari berbuat baik untuk diri kita dan ajarkan orang lain, secara otomatis kita dapat. Ini namanya apa? Ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Masih sinyal bermasalah. Silakan, ada lagi pertanyaan para jamaah? Baik, pertanyaan berikutnya. Apabila dari Morwali, apa bisa diakekahkan yang sudah menikah atau sudah meninggal dunia diganti dengan sapi jantan untuk 7 orang? La ilaha illallah. Pertama, orang mati apanya yang diakekahkan? Karena akikah itu kita berharap umur anak itu panjang. Di hari ke-7 ini tafaul sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kita katakan orang hidup akikah hatta dia tua sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mati enggak perlu. Kemudian akikah itu pakai domba bukan pakai sapi. Ibunda Aisyah ditanya tentang akikah menggunakan unta. Apa kata beliau? Sunnah Nabi lebih utama. Tetap apa? Kambing. Baik. Apa beda akidah dengan manhaj? Ya beda-beda ini. Akidah itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, yang diungkapkan di lisan, dipraktikkan pada anggota badan. Adapun manhaj, cara beragama. Dalam masalah fikih, cara fikihnya itu apa? Siapa diikuti? Kemudian dalam masalah tafsir, menafsirkan siapa diikuti, cara siapa? Dalam berkeyakinan, keyakinan siapa dipakai? Ya, maka manhaj ini lebih umum dari apa? Akidah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah pada saat badan ini terasa ada penyakit, kita berdoa, ya Allah janganlah penyakit ini menyebabkan kematian, berikan kesembuhan kepadaku. Boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Doa umur panjang juga boleh. Ya, hukumnya apa? Boleh. Yang penting jangan berdoa begini, ya Allah, jangan kau matikan aku sama sekali. Hal ini nggak bisa ini, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, lalu lanjutnya mengucapkan Allah Allah secara terus menerus. Enggak ada dalilnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum, bimbing orang yang mau mati apa? La ilaha illallah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah Imam Syafi'i berjumpa dengan Rasul? Enggak. Kalau berjumpa dengan Rasul, bukan namanya Imam Syafi'i, sahabat Syafi'i namanya. Seperti sahabat Umar, sahabat Abu Bakar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ada lain-lain lagi? Pak Mukhtar dulu.
Baik. Memandikan jenazah tidak harus keluarga, siapa saja boleh. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Sampai jangan sholat tidur nih kita. Jadi waktu itu sujud itu saya pada lepas sudah kepantul sih. Baik, sama Adi nih? Yes. Oh, sama Adi kurang sekat ini. Ya. Baik, tohur insyaallah. La ilaha illallah. Ya kurang sehat. Ya, bagaimana waktu kita sholat sholat duduk tetap sedekap. Kecuali tangannya nggak bisa disedekapin, ya baru nggak bisa sedekap. Wallahu taala ala wa alam. Kita boleh berdoa di setiap sujud, setiap rakaat, hanya di sujud terakhir saja tidak. Berdoa itu boleh setiap sujud. Justru menghususkan sujud terakhir tidak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa alam. Silahkan Mamilan. Kenapa nggak pernah kita mendengar ini hadis langsung dari Abu Bakar, Umar? Kenapa ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim? Baik. La ilaha illallah. Begini dia ini beda jalur ini. Ya, sahabat itu dia yang dengar Nabi. Kalau Imam Bukhari itu dia itu perawi belakangan, dia yang menceritakan jalurnya. Dia yang akan menceritakan ini didengar oleh Abu Bakar. Ini dengar oleh Umar. Wallahu taala ala wa alam. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Halo, Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? dari Palembang. Silakan dari Palembang. Ya, silakan. Mau tanya, Tan. Nama? Palembang. Mau tanya, sedekah berupa uang apa sedekah sembako, Ustaz? Baik. Rezeki. Baik. Kami tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, ya halo, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Enggak jelas suaranya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Palembang. Sedekah pakai sembako atau uang? Ini salah sebenarnya, tembakau atau pakai uang? Bukan tembakau, guru, sembako. Apa kepanjangan sembako? 9 kebutuhan pokok. Ada rokok di dalamnya? Enggak ada. Kita katakan mana yang lebih bermanfaat, mana lebih berguna. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, pada ke beli pahala antar jenazah dengan dialim ulama, utang barang dengan biasa. Pahala Allah menentukan, guru. Tapi yang jelas dalam hadis itu sama-sama satu gunung. Sama belian ketik. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di rumah ada piano katanya. Ya, waktu belum tahu musik itu haram. Sebaiknya alat musik itu diapakan ya katanya. Dibiarkan sampai rusak. Kenapa? Dijual nggak boleh. Ya, hatta jualnya kepada orang kafir nggak boleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para jemaah. Apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? InsyaAllah kita lanjutkan besok pagi takhasus Ahad, kemudian malam Senin di Dasan Rai insyaallah taala. Inilah monumental Rai tu nobing ko peta nakah. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meter itu Chris. Kan